semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Dan standar ilmiah mereka juga siapa? Seperti Syekh Al-Maqali Inna Rahmatan Mama Gufran Al-Bantani katanya. Itu standar ilmiah mereka. Yang dikit-dikit mau tengkar dengan malaikat, dikit-dikit mau jaga neraka, dikit-dikit malaikat dimarahi. Itu standar ilmiah bagi mereka. Atau karya Imaduddin bin Sarman, semua yang ditulis oleh Imaduddin meskipun comot Google, narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Jadi kita memang memiliki standar ilmiah yang berbeda. Pantas gak pernah nyambung. Gak pernah nyambung. Kita sampaikan puluhan bahkan ratusan para ulama yang menetapkan Sada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya mereka tolak lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Studi TV yang dirahmati oleh Allah, Ustadz Wafi sebagaimana video di samping saya ini merasa tidak perlu lagi menanggapi narasi yang dilontarkan timnya Kiai Imaduddin, karena seberapa banyak bantahan kepada mereka, tetap saja Kiai Imaduddin beserta koleganya tidak mau menerima atau mengakuinya sebagai bantahan hujah dari pembela nasab Ba'alawi. Padahal hujah yang disampaikan mengenai pengakuan itsbat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada nasab Ba'alawi sangat banyak, di samping muktamad sangat kuat pendapat-pendapat tersebut. Ustadz Wafi menyebut bukan hanya 1-2 ulama yang mengakui nasab Ba'alawi, tetapi mulai dari skala nasional hingga kelas internasional semuanya mengafirmasi Ba'alawi. Sejauh ini kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan pandangannya karena standar paradigma yang digunakan berbeda, di mana pihak simpatisan Ba'alawi menetapkan berdasarkan pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil pendapat mayoritas jumhurul ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh berfatwa mengambil dari Google, dan tes DNA harus dikonfirmasi oleh ulama fikih. Sedangkan standar paradigma ilmiah versi Kiai Imaduddin, sebagaimana perkataan Ustadz Wafi, hanya tes DNA, comot-comot dari Google dan lain seterusnya. Meskipun ini tidak sama dengan pengakuan Kiai Imaduddin sendiri yang pernah mengatakan bahwa untuk menetapkan atau membatalkan nasab Ba'alawi standarnya harus ilmiah, benar-benar sesuai dengan koridor metodologi yang berkembang dalam dunia akademis. Kalau bicara ilmiah, berarti metodologi yang digunakan adalah pendekatan sebagaimana yang berlaku di dunia akademis pada umumnya, yaitu ilmu sejarah, saintis seperti tes DNA, maupun ilmu filologi, arkeologi, dan lain seterusnya. Maka dari itu teman-teman, kita simak tanggapan Ustadz Wafi tentang hujah simpatisan pembela Ba'alawi yang ditolak oleh timnya Kiai Imaduddin. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernah gak sih kita berpikir dan merenungkan ketika kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah, kita sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani,
Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Bantani. Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari, atau ulama yang internasional Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi, yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Dan standar ilmiah mereka juga siapa? Seperti Syekh Al-Maqali, Inna Rahmatan Mama Gufran Al-Bantani katanya. Itu standar ilmiah mereka. Yang dikit-dikit mau tengkar dengan malaikat, dikit-dikit mau jaga neraka, dikit-dikit malaikat dimarahi. Itu standar ilmiah bagi mereka. Atau karya Imaduddin bin Sarman, semua yang ditulis oleh Imaduddin meskipun comot Google, narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Jadi kita memang memiliki standar ilmiah yang berbeda. Pantas gak pernah nyambung. Gak pernah nyambung. Kita sampaikan puluhan bahkan ratusan para ulama yang menetapkan Sada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya mereka tolak lah. Karena mereka punya standar ilmiah yang berbeda dengan kita, teman-teman. Bagi mereka itu sudah ilmiah, tapi bagi kita tidak. Kita itu standarnya satu, ulamanya harus ahlu sunnah. Dua, gak boleh nyomot-nyomot Google. Tiga, tes DNA harus sesuai dengan konfirmasi ulama fikih. Keempat, harus pendapat yang mayoritas para ulama agar lebih selamat. Kelima, dan lain sebagainya. Banyak. Dan itu standar kita ya. Nah, standarnya Pak Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya berbeda ternyata. Jadi wajar ketika selalu bertabrakan. Mereka mengatakan A, kita mengatakan B. Kenapa? Karena punya standar ilmiah masing-masing. Sampai di sini paham kan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Memang soal standar metodologi yang digunakan berbeda. Ketika berbeda, jelas dan pasti menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Hanya saja masalah nasab Ba'alawi yang dipersoalkan oleh Kiai Imaduddin bersama timnya lebih terhadap studi pustaka secara keseluruhan tanpa mengklasifikasikan bagian manakah ulama pengarang kitab yang ahlus sunnah wal jamaah atau yang bukan, sehingga lebih fokus kepada literatur ulama yang dianggap tidak membenarkan Ba'alawi, hanya mengeneralisir, tapi belakangan itu dikotak-kotakkan dan diklasifikasikan ulama-ulama bagian mana yang menetapkan dan bagian manakah yang menolak daripada nasab Ba'alawi. Sementara pembela Ba'alawi seperti Ustadz Wafi yang videonya barusan kita simak, hanya mau mengakui pendapat ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang mayoritas karena dianggap lebih aman dijadikan sebagai pegangan. Di samping harus mengikuti pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah, tapi juga harus pendapat yang lebih mayoritas. Tapi setelah masing-masing keduanya menyampaikan argumentasinya, sampai di sini hemat saya sama-sama kuat, sama-sama punya standar ilmiah, sama-sama punya hujah yang berdasarkan pada literatur yang berada pada mereka masing-masing. Ya, tinggal selanjutnya saling bantah secara ilmiah, akademis apabila menemukan data baru. Kalau menemukan data baru, bisa lagi bertandem, bisa saling bantah antara timnya Kiai Imaduddin dengan pembela nasab Ba'alawi berdasarkan argumentasi ilmiah, kajian-kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya dokumen, manuskrip eksternal dan sebagainya, itu kalau ditemukan lagi yang bisa menunjukkan antara keduanya saling menguatkan,
maka saling membantah antara dokumen dengan dokumen dan lain sebagainya. Tidak perlu kemudian menyerang personal, apalagi menyebut pribadinya kurang etis, kata-kata yang kurang bijak. Ini tidak mencerminkan mampu melawan pemikiran dengan pemikiran. Itu saja teman-teman video yang barusan kita simak dari Ustadz Wafi. Kalau ada yang disampaikan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.